Shalom. Kalau hati saya bilang apa kabarnya, jawab Des ya. Luar biasa. Yes, yes, yes. Oke? Oke. Nah, apa kabarnya? Des ya, luar biasa. Yes, yes, yes. Hari ini hari apa ya? Dari apa ya, Kak ya? Kak lupa hari apa, Kak? Nah, hari ini hari Minggu. Saatnya apa? Saatnya nonton Doraemon. Loh, Salah. tiduran dong. Salah. Hari ini hari Minggu, saatnya kita sekolah Minggu. Yeay. Nah, adik-adik, mari kita siapkan hati. Kita mau memuji Tuhan. Kita nyanyikan Selamat Pagi Bapak. Ibadah sekolah Minggu Bapak, Kau berkati kami, Kau lindungi kami, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dan dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari.
nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, siapa yang percaya kalau Yesus selalu berada di samping kita? Saya. Nah, mari kita pujikan Deki-Deki. Di atas dan di bawah.
siapkan hati lebih lagi, kita memujikan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan dan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, ini Kak, abis ini ada yang nyampe penonton itu pokoknya hebat Kak. Wah, siapa Kak? Siapa? Siapa ya? Ya siapa ya? Dia tahu? Kayak siapa? Mau berdua dulu? Nah, ini tuh dari SC2 Kak. Di SC2. Siapa ya? Ayo, dicari dulu Kak. Tua apa muda? Nah, ini kalau mau ngomong udah enak Kak. Nah, siapa ya kira-kira? Ya kita sebut bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Tante Supri. Shalom, selamat siang adik-adik. Nah, pada siang hari ini kita mau belajar tentang firman Tuhan. Firman Tuhan siang hari ini temanya adalah belajar taat kepada perintah Tuhan. Nah, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, Tante mau tanya dulu nih pada adik-adik semua, siapa yang sudah taat kepada perintah Tuhan? Nah, mungkin adik-adik semua sudah taat ya kepada perintah Tuhan. Tapi kalau masih ada yang bolong-bolong, yuk kita mau belajar ya tentang bagaimana kita taat kepada firman Tuhan.
kita mau baca ya dalam Alkitab kita dalam Kejadian 35 ayat 1 sampai 15. Nah, adik-adik sudah buka Alkitabnya semua? Kalau sudah, adik-adik menyimak. Ya, nanti Tante akan ceritakan tentang garis besar daripada Kejadian 35 ayat 1 sampai 15 ini. Ayat yang pertama Tante bacakan. Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu." Pada siang hari ini kita mau belajar satu tokoh, yaitu Yakub. Yakub mendengar apa, Dedek? Dan mendengar perintah Tuhan. Yakub disuruh pergi, yang meninggalkan tempatnya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan tempat tinggalnya untuk pergi. Yang untuk pergi kemana? Ya di sini ayat yang kedua. Lalu berkatalah Yakub kepada sisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, "Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu." Yang ketiga, "Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang aku tempuh." Ternyata Yakub ini disuruh pergi ke Betel. Disuruh pergi ke Betel untuk mendirikan sebuah mezbah bagi Tuhan. Nah, tahu udah adik-adik mezbah itu apa? Ada yang tahu? Nah, mezbah itu adalah tempat di mana untuk mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan. Nah, seperti contoh dulu ya, kalau mezbah itu kan ada domba yang dibakar untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Begitu pula Yakub disuruh oleh Tuhan untuk pergi ke tempat yang namanya Betel. Untuk apa? Untuk mendirikan sebuah mezbah bagi Tuhan. Kemudian Yakub ini membawa semua seisi rumahnya bersama orang-orang bersama dia. Sebelum pergi ke Betel, Yakub ini bilang kepada mereka semua, "Ayo, semua patung-patung berhala yang kamu sembah, yang kamu puja harus dihancurkan." Harus dihancurkan. Kemudian setelah Yakub ini bilang kepada seisi rumahnya, pada orang-orang bersama dengan Yakub, terus mereka ini memberikan berhala-berhala, patung-patung ini diserahkan kepada Yakub, termasuk anting-anting pada telinganya. Yaitu mungkin kalau pakai anting-anting, kalau dia menyembah berhala, biasanya anting-anting ini sebagai penolak bala. Penolak bala tahu enggak adik-adik? Penolak kejahatan. Jadi mungkin kalau dipukul sama sama senjata, badannya atau tangannya dipukul sama senjata ini tidak mempan. Karena apa? Karena ada kekuatan roh lain daripada Tuhan. Jadi mungkin pakai anting-anting, menyembah berhala dengan tujuan supaya mereka mendapat kekuatan. Dan Yakub ini bilang sama mereka harus dihancurkan. Setelah semua diberikan kepada Yakub, kemudian patung dan berhala ini termasuk anting-anting dalam telinganya ini dikuburkan oleh Yakub. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan hingga sampailah dia di Betel, adik-adik. Nah, setelah sampai di Betel, seperti firman Tuhan katakan, Yakub mendirikan mezbah bagi Tuhan. Yuk, kemudian kita lanjut ayat yang ke-7. Didirikannya mezbah di situ dan dinamanyalah tempat itu El Betel, karena Allah telah menyatakan diri kepada dia di situ ketika ia lari terhadap kakaknya. Ya, ayat yang ke-7 dikatakan Yakub mendirikan mezbah di Betel, dinamai El Betel,
Karena apa? Ayat ke-7, karena Allah telah menyatakan dirinya kepadanya di situ ketika ia lari terhadap kakaknya. Kenapa Yakub lari kepada kakaknya? Ada yang tahu adik-adik? Nah, dulu itu kan Yakub sama Esau itu kan bersaudara. Itu karena Yakub ini dikejar oleh kakaknya Esau karena dia menipu, ya, menukar hak kesulungannya, sehingga kakaknya ini mengejar Yakub. Ayat yang ke-7 dikatakan tadi, dinamanya tempat itu El Betel karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ ketika ia lari terhadap kakaknya. Kemudian lanjut ayat ke-9, setelah Yakub datang dari padang Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Ternyata kalau kita taat kepada Tuhan, adik-adik, ada hadiah, ada berkat yang diterima oleh Yakub. Siapa sini yang nggak suka hadiah? Pasti semuanya suka yang namanya kata-kata hadiah. Mau anak kecil, mau kakak-kakak, atau mungkin papa, mama, atau mungkin kakek atau nenek. Kalau diberi hadiah mesti apa? Senang. Karena hadiah itu biasanya apa? Menyenangkan. Namanya hadiah itu senang. Aku ulang tahun dapat hadiah apa? Mungkin naik kelas dapat hadiah apa ya dari ibu atau dari bapak, seperti itu. Begitu pula Yakub. Setelah dia taat kepada Tuhan, ya dia disuruh pergi meninggalkan tempatnya, pergi ke Betel untuk mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dia taat kepada perintah Tuhan. Dia sampai ke Betel, kemudian dia mendirikan mezbah, terus dia mendapatkan hadiah dari Tuhan, berkat dari Tuhan. Itu ayat yang ke-9 tadi Tante baca. Setelah Yakub datang dari padang Aram ketika maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Ayat 10, firman Allah kepadanya, namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu. Maka Allah menamai dia Israel. Yakub kalau dulu itu namanya seorang penipu, karena Yakub pernah menipu kakaknya. Kemudian diubah oleh Allah menjadi Israel. Israel itu adalah pahlawan Tuhan, ya. Jadi adik-adik tahu ya. Kemudian yang ke-10, ayat 11, maaf. Lagi firman Allah kepadanya, akulah Allah yang Maha Kuasa, beranak cuculah dan bertambah banyak suatu bangsa. Bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu, dan raja-raja akan berasal daripadamu. Berkat yang kedua adalah beranak cuculah, diberkati Yakub, yaitu beranak cuculah bertambah banyak. Bahkan nanti Tuhan menjanjikan dari keturunan Yakub akan muncul seorang raja-raja baru, ya, raja-raja baru. Kemudian berkat yang ketiga, dan negeri yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak akan kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu. Luar biasa. Jadi ternyata juga beranak cuculah. Kemudian juga akan diberkati dari keturunan Yakub akan muncul raja-raja baru. Ternyata juga luar biasanya lagi ayat yang ke-12, dan negeri, ya, dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan Ishak juga akan diberikan juga kepada keturunan Yakub. Ya, luar biasa kalau kita taat kepada perintah Tuhan. Kemudian Tante tanya kepada adik-adik, kalau adik-adik taat ya kepada Tuhan, juga Tuhan akan memberkati adik-adik. Ya, mungkin dengan berkat kesehatan, dengan berkat kepandaian. Tentunya kesehatan, kepandaian semuanya di atas rata-rata. Kalau mungkin ada yang kuat karena kita taat kepada Tuhan diberi super kuat. Nah, senang enggak kalau kuat dan sehat? Pasti senang, tidak gampang lemas, tidak gampang capek. Mau datang ke sekolah minggu dengan dengan kesehatan, dengan tubuh yang kuat yang dari Tuhan. Kalau sekarang kan ini musim pandemi,
Jadi kita taat kepada perintah Tuhan tanpa percaya ya. Juga adik-adik akan diberikan kekuatan, kesehatan yang luar biasa, bahkan di atas rata-rata anak-anak yang tidak mengenal Tuhan. Tante percaya kalau adik-adik setia taat kepada perintah Tuhan, mau belajar seperti Yakub ya, belajar seperti Yakub taat kepada perintah Tuhan, tante percaya adik-adik semua juga akan diberkati oleh Tuhan. Tidak saya panjangkan ya firman Tuhan siang hari ini. Sebelum tante tutup, ada ayat hafalannya di dalam Matius 19 ayat 17b ya, Matius 19 ayat 17b bisa dihafalkan di rumah. Kemudian nanti kalau pas komsel anak ya bisa disaringkan dari ringkasan cerita firman Tuhan pada siang hari ini. Ada 3 poin. 1, apa yang dilakukan Yakub yang menunjukkan ia taat kepada perintah Tuhan. Kemudian yang kedua, apa yang diterima Yakub ya, diterima Yakub ketika ia taat kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga, apakah engkau taat kepada Tuhan, dan berikanlah contohnya. Itu buat bisa disaringkan nanti buat komsel anak mungkin hari Sabtu, atau mungkin komsel anak yang beda hari bisa disaringkan ketiga poin daripada ringkasan firman Tuhan pada siang hari ini. Sebelum kita tutup firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau saat siang hari ini kami sedang mendengarkan firman Tuhan, yang percaya kalau kami taat kepada Engkau, ada berkat yang luar biasa yang boleh kami terima. Kami mau belajar selalu taat kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Sampai jumpa besok Minggu jam 11 di ibadah anak live streaming Ryan 6. Tuhan Yesus memberkati.